Ya, saya berharap Oke lah. Pak One Excel merekam layar ya atau Oh, mencatat-catat ini ilmu tingkat tinggi nih Pak. Saya senang nyatat-nyatat juga. Lanjut Pak One Excel. Makanya saya bawa data ini. Di sini juga ada di narasi dari Rabbi David Kimchi gitu loh Pak. Makanya terkait Mekah the Great dalam tuturan bahasa Aramik ya, kaum Yahudi Yemen atau Hadramaut sebagaimana yang dicatat oleh Profesor Philip Kahiti dalam karyanya History of the Arab. Anda harus baca itu gitu loh. Kita punya sumber primer di iya, luar maksudnya kekristenan gitu loh. kota Mekah itu sendiri terjadi tahun berapa? Ezekiel pasal 44 ayat 17, ini ciri-ciri tempat suci itu, Pak. Linen garments inner in the court of the gates to wherever they enter. Jadi siapapun yang masuk itu mesti pakai linen, ya. Nah, habis itu and it shall be of the court within the gates while they minister wool. Jadi nggak boleh pakai wool masuknya, nggak boleh pakai baju kulit. Ya, oke. Ya, ini ciri-ciri altarnya loh, Pak. Ya, Make sense kan? Habis itu shall come and no they shall not put on yang wool tadi or within the house inner. Nggak boleh masuk ke inner rumahnya. Nah, jadi yang tadi saya lagi tempat kurban berputar-putar, tempat hog haji. Habis itu tadi udah ditunjukin juga baka. Bang Kores sudah tunjukin di peta tertua. Habis itu Bang, kalau memang mau tarik umurnya, Ezekiel atau Psalms atau Deuteronomy, ini kitab Mazmur aja, kitab Mazmur itu perkiraannya di 1400 sebelum Masehi. Berarti inner altar ini udah ada 1500 tahun sebelum Masehi. Etimologi kata Mekah kan gitu. Coba Pak ini. ya coba Pakai. silakan. Saya juga Ini punya Alkitab interlinear, jadi ada bahasa aslinya. coba pahami kata Mekah. Ada nggak kata Di dalam apa? kata Mekah di dalam Torah Nevim Ketuvim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Setahu saya enggak ada. Ya udah Pak. Jadi jangan Anda berdialog dengan saya. Anda bilang kayak begitu aja. Anda Ya, berarti kan nggak ya silakan, silakan ditampilkan. Pak. Menurut saya tidak berarti ada. Anda kan nggak pernah baca ini gitu loh. Tapi juga di Bible Ya, atau disampaikan Gospel biar tahun-tahun 30-an itu memang menerjemahkannya juga banyak kata-kata masjid, Ka'bah, Mekah gitu. Mungkin semalam Bapak diskusi seperti itu. Tapi saya coba, tadi kan Bapak mau meluruskan ya, ternyata tidak bisa Pak. Jadi kita mundur sedikit. Bapak bilang kan tadi peristiwa ke Mesir dengan lahir di Yerusalem adalah saling melengkapi. Tapi ternyata ya, tidak Pak. Kita tarik mundur di Matius 2 nomor 1. Di situ dikatakan ya pada zaman Raja Herodes Yesus dilahirkan menurut ya, Matius 2 nomor 1. ya, Ini Pak, saya menganalisa berdasarkan berbagai referensi sekunder ataupun tertier. Itu zaman Raja Herodes 4 sebelum Masehi Pak yang terdekat. ya, Ya saya udah menganalisa Herodes yang mana ini. Tapi kita ambil yang terdekat 4 sebelum Masehi. Sementara Lukas 2 nomor 1 sampai 7 menyatakan Kaisar Agustus kan memerintahkan mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. ya, Ini kejadiannya di 7 Masehi, Pak. Jadi antara Matius dengan Lukas tidak saling melengkapi, Pak. Berarti ada 2 Yesus. Satu Yesus di 4 sebelum Masehi di zaman Raja Herodes, satu lagi Yesus di zaman Kaisar Agustus 7 Masehi. Tidak saling melengkapi, Pak. Ini ada 2 Yesus. Standby lagi Julius. Ya, coba buka di Kejadian 25, oke. Kejadian 25 ya. 18 bahasa asli. Sebentar. Aduh, agak. Kejadian Iya. 15. Kejadian 25 18. Oh, kejadian 25 ayat 18. Iya. Ya.
Coba bahasa aslinya apa di situ? Yang di mana? Kata apa? Kata yang di mana? Ya Anda baca semua bahasa aslinya kan ada interlinear katanya. Ya. Ya bahasa asli. Wais kenu mehawila at syur Atsyur Aser Alpene Misraim Boakah Asurah Alpene Kal Ehau Napal. Udah. Ya. Nah, terkait dengan ortografi ya, penulisan Hagra ini konteksnya kan di situ. Dalam dokumen-dokumen teks rabbinikal, Anda tahu nggak konteks itu? Ya, sampaikan aja nanti saya coba ngikuti gitu. Masalahnya Anda nggak ada itunya sih ya. Alkitabnya nggak ada narasi dari kalangan rabbinikal. Itu yang susah gitu loh. Ya, sampaikan saja gitu. Apa yang mau disampaikan? Anda pegang nggak dokumen-dokumen rabbinik? Enggak. Nah ini susah juga ini. Ini seminar ini kayaknya, wih. Mahal ilmunya ini Jul. Koinnya cuma 1K. Ustaz Unggul, izin Ustaz Unggul ambil alih ya. Aku sholat dulu bentar. Ya, Loh, bukannya saya tadi udah kamu Jul? ya saya Loh, kok lengkapi. baru aku. Halo? Oh iya di Oke, Jakarta oke. ya. Ya, baik, ini Bapak One Excel orang yang santun ya. Kita muliakan beliau sebagai tamu sementara Julius sholat. Silakan, tadi terakhir siapa yang sekarang bicara? Kami persilakan gantian teman-teman ya, biar nggak tabrakan suaranya. Atau Pak One Excel duluan ya? Monggo Pak. Atau boleh saya ngobrol sebentar sama Bang Wan Excel? Baik. Jibril, aku Habis naik, Bang besarin. Jibril One Excel. Ya, ini aku besarin dulu, aku tinggalin ya. Bentar. Begini. Sebelumnya kita biar dia berketerusan ya. Tadi kan belum dijawab tuh sama Bang One Excel pernyataan dari Ustadz Unggul. Bukan, kan belum- dia ada bawa narasi Bang Ardiansyah ya mungkin ya, yang tadi malam menunjukkan soal haji. Ya, betul. Saya mau meluruskan itu. Apa pertanyaannya Bang? Itu ada di Keluaran Bang, Keluaran 5 ayat 1. Exodus Ya, 5 betul. ayat 1, betul. Dan itu masih di ditekankan Bang Umar ya lagi. berarti ya. Ya. Dan itu Ya, masih di ditekankan Bang Umar, lagi. nggak apa-apa. Dibuka Bang Excel ininya, datanya. Dan itu ditekankan lagi di Exodus 23 ayat 14 dan di The Psalms pasal 26 ayat 6. Mau kita buka nggak? Kalau mau Oke, kita monggo. buka, yuk kita buka nih. Saya bisa buka. Oke, siap. Bagaimana Pak One Excel, perlukah dibuka atau Bapak percaya? Dibuka supaya mungkin yang lain juga bisa baca begitu. Biar fair gitu ya. Baik. Silakan Bang Kayak Jibril, gini. lanjutkan. Ya, siap. Di Exodus 51 ini das paroh unto said and Aaron Moses went afterward to me and they may hold a feast to my people, let go of Israel, God Yahweh, yes, to the wilderness. Ini maksudnya they may hold a feast in the wilderness. Jadi dia bilang dia akan pesta di gurun. Ya. Nah ini yang saya yakin abang pertanyakan kan, wa yehogu. Ini kalau kita klik di strong Hebrew-nya. Nah di sini make pilgrimage, keep pilgrimage feast, Arabic apa nih Arabnya? Allahu Akbar. Haji. Hajj. Di Hajj take one, itu haji. yes, towards object reference, make pilgrimage to Mecca. Ya, yang di sini yang abang pertanyakan kan, dan di sini juga dijelaskan bang, ini Bible Hub ya, langsung. Ya, I know. Di sini disebutkan kalau mereka circling. Mana sebentar ini, would celebrate multitude festival possessions, keliling, dia muter-muter. Surprise. Nah nih
properly to move in circle. Apa nih bahasa Indonesianya? Benar, untuk bergerak dalam lingkaran. Jadi kalau abang kurang masuk yang ini nih, kalau si ini kita ke Psalms pasal 26. Jangan sini dulu deh, ke Exodus dulu. Exodus pasal 23 ayat 14. Di sini kebuka lagi. Basanah li tehog regalim salos. In a year to me you shall keep feast 3 times. Keep feast nih. Tadi kan di sini ada keep feast ya. Hold feast. Di sini keep feast. Nah, di sini strong language-nya 2287. Di sini strong language-nya 2287 juga. Jadi setahun kamu mesti 3 kali party. Strong language-nya sama. Hajj ya. Jadi di Psalms diwajibkan untuk orang yang menerima ayat ini itu 3 kali setahun. Nah, kalau kita mau tekankan lagi ini apa sih? Ya. Habis itu di Psalms pasal 26, Yahweh your altar. Nah, bahaka. So I will go out and bend about my hands, in innocence I will wash. Jadi di altarmu kami akan mensucikan diri. Nah, altarnya itu strong language-nya atau Hebrew-nya ini. Ya, jadi kalau mungkin Bang Ardi tadi malam nunjukin yang ini doang ya, Exodus. Kalau yang hold feast, nah ini saya perkuat lagi dengan di Exodus pun ada keep feast, yang artinya sama, yang strong language-nya sama. Jadi sama-sama ke Ka'bah gitu memang referensinya. Ya, cakep. Silakan. Cakep. Silakan ditanggapi Pak One Excel. Oke, siap. Jadi di situ kan ditulis to Hajj Mekah kan? Iya, pilgrimage. Pilgrimage itu ya Mekah, betul. Ya, pertanyaan saya kan Mekah itu belum pernah ada dalam sejarah pada saat itu. Sebentar Pak, gini. Ini saya punya bukunya loh, jangan ngarang-ngarang Anda. Itu tadi Torah. Nah ini ada nih, ini dari nih. Di sini ada tulisan Rabbi David Kimchi. Makanya ketika Anda saya membahas terkait masalah ini ya, itu kan konteksnya apa ya itu ya? Kalau nggak salah itu, bentar, wait. Maka the Great kalau Anda baca literatur itu, makanya di dalam narasi yang dibuat oleh Rav Sadagaon, ya, dengan menyebut kata Makkah di dalam Targum Arabik, Anda pegang nggak Targum Arabik? Enggak. Di dalam makanya di situ Anda di dalam Sefer Bereshit 10:30 atau di dalam Hamisa Kumse Torah itu di situ dijelasin. Makanya saya bawa data ini. Di sini juga ada di narasi dari Rabbi David Kimchi gitu loh, Pak. Makanya terkait Mekah the Great dalam tuturan bahasa Aramik ya, kaum Yahudi Yemen atau Adramaut sebagaimana yang dicatat oleh Profesor Philip Kahiti dalam karyanya History of the Arab. Anda harus baca itu gitu loh. Kita punya sumber primer di luar kekristenan gitu. Kota Mekah itu sendiri terjadi tahun berapa? Loh, itu sudah ada Pak sejak era masa lampau, makanya di dalam masa lampaunya kan kapan gitu loh. Tinggal dikasih tahu abad sekian gitu kan. Anda gitu, dengarkan. Rav Saadagaon menyebut dengan sebutan Makkah itu di dalam Targum Arabik yang dikutip dalam Sefer Bereshit 10:30. Nah, Bereshit itu ditulis di era siapa? Di eranya Moshe Rabbeinu kah? Atau di eranya bapak-bapak gereja? Targumnya itu dibuat tahun berapa? Loh, kok targumnya dibuat berapa? Targum Arabik dalam konteks Sefer Bereshit. Anda tahu nggak Sefer Bereshit apa? Nggak tahu kan? Kejadian. Nah iya, berarti kalau Anda tahu Bereshit itu kejadian, yang menulis Sefer Bereshit siapa? Musa. Berarti sudah hadir di era siapa? Targum itu apa dulu? Targum itu terjemahan, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Ya terjemahan kan ada terjemahan Anda di paham dalam nggak sih? Paham nggak sih? kejadian Raf apa? Sadagaon, Kejadian dia berapa? Raf Sadagaon itu punya literatur yang dikenal sebagai Judeo-Arabic. Ya, I know. Ya, Ditulis, oke. Anda tahu katanya. Coba jelasin dulu Enggak, maksud Judeo-Arabic. saya ya. Jangan ngangaan. Oke, saya. Bilang aja Bang Umar, saya nggak ngerti gitu loh. Jangan ngangaan. Gini loh, Bang. Jangan Kan tadi begini. saya Bilang cuma aja mau Bang tahu. Umar, saya nggak ngerti perspektif Targum Arabic dalam konsep Judeo-Arabic. Jadi jangan ngangaan Ya. gitu. Nggak tahu, Itu bilang aja jujur. Yang nulis siapa dan tahun berapa? Terjemahannya itu kan? Gua kasih tahu. Kan yang jelas itu tulisan Musa. Kalau itu kan Iya. kita tahu. Musa. Tapi kemudian terjemahan dalam Arab itu diarabisasi itu oleh siapa tahun berapa kan gitu. Karena jelas di dalam Taurat di kitab Kejadian tidak pernah ada kata Mekah. Loh, kalau Baik nggak di- ada, kenapa Sefer Bereshit diterjemahkan di dalam konteks Targum Arabik? Anda tahu nggak sih? Judeo Arabik kan Anda nggak ngerti di situ. Jadi Torah yang di dalam bahasa Hebrew, baik di dalam Ketaf Ivri dan Ketaf Asurit, ya, Sefer HaTorah, itu diterjemahkan, ditulis di dalam bahasa Hebrew, dilafalkan dalam bahasa Arab. Nah, itu namanya Iya. Judeo Arabik. Iya tahu. Kalau makna dari Judeo Arabik saya tahu. Ada tadi Anda ngomong nggak ngerti, ditanya Nggak, ngangaan. Tapi kalau kitabnya saya nggak tahu. Kitab Siapa yang terjemahannya itu Targum. yang membuat Judeo Arabik? Katanya Saya Anda nggak tahu. Tapi makna makanya Judeo, kan jangan bohong, jangan bohong lah. Judeo Arabik itu saya tahu. Apa coba Judeo Arabik? Yang membuat satu narasi Judeo Arabik itu siapa? Siapa Ya kan namanya? tadi saya bilang kalau makna dari Siapa namanya? ya tadi saya sudah bilang saya nggak tahu itu, tapi yang saya tahu tentang Judeo Arabik itu saya mengerti. Maksudnya saya tahu makna kata itu loh gitu. Iya, berarti Anda kan nggak ngerti. Coba Judeo Arabik itu makna katanya seperti apa coba? Judeo Arabik kan, jadi Iya. penulisannya secara Yudea, secara Yahudi, secara Mana Ibrani. Tapi ada? Yahudi nggak ada seperti itu. pembacaannya secara Arab, Tulisannya apa? Yang dipakai tulisan apa? tulisan Ibrani, Ibrani apa? ya tulisan Ibrani, Loh, pembacanya secara Ibrani Arab. Itu kan. Ibrani Misna kah? Ketaf Ivri kah? Ketaf Asurit kah? Ya sekarang saya Udah bilang aja Pak Umar, saya nggak ngerti, nggak usah ngangaan, nggak usah dikarang-karang. Aduh, susah banget sih jadi orang. ya udah. Yang membuat Oke. narasi itu namanya Oke. adalah Raf Sadagaon, atau dalam akronimnya disebut sebagai Rasak. Ya, dia lahir tahun berapa Pak? Loh, kok lahir tahun berapa? Rasak itu membuat satu targum terjemahan. Dia menerjemahkan Sefer Tahun berapa? Bereshit. Ya tahun berapa? Kok tahun berapa sih? Ya Anda googling lah Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini loh. Oke, saya Makanya googling. di sini ini ada Artinya, tulisan dari kan Rabbi David nggak- Kimchi. Jadi dia nggak hidup sejaman dengan Musa toh? Loh, ini gimana nih sih orang? Raf Sadagaon mengutip Sefer Bereshit. Sefer Bereshit Ya, itu ya. ditulis siapa? Ya benar. Kayak begini Pak. Sama Misalnya halnya kayak begini loh. Saya Sama sedang halnya kayak begini mengartikan tulisannya. Lo bukan si mengartikan ini Pak, kok diartikan? Saya menerjemahkan. Kok menerjemahkan? Gimana? Dengerin dulu. Ya, oke. Dengerin dulu. Kalau nggak paham Ya. jangan ngarang-ngarang. Gue paling nggak seneng Ya. gitu loh. Ya, contoh oke. misal nih ya. Contoh gue kasih satu analogi. Oke. Ortodok kitabnya tebel. Oh, sangat tebal. Katolik tebal. Kristen tipis. Mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama. Itu kan ada yang mengkanon. Mulai dari Kodek Vatikanus, Sinaiticus, Alexandrianus. Itu kan diterjemahkan semua ya. Yang dikenal sebagai apa? Injil Khi kan gitu. Apakah itu merubah? Kan enggak. Nah, ini sama halnya ketika Rasak mengambil perspektif Sefer Bereshit 10:30 yang dimana Sefer Bereshit itu memakai bahasa Lason Hakodes, ya. Dia terjemahkan di dalam perspektif Judeo-Arabik. Ya. Yang Makanya nerjemahin itu kan orang di abad-abad berikutnya Pak. Lah, tapi Bukan kan pada nggak zamannya merubah, Pak. Musa. Tapi kan nggak merubah. Namanya tuh. Loh. Kan
nggak ngerubah? Ngerubahnya di mana? Kecuali kalau dia mengartikan itu Ngerubahnya pas di mana? di zaman. Ngerubahnya di mana coba? Kalau dia hidup sejaman dengan Musa, Ya sama aja nggak Pak, Anda apa-apa jangan lah, jangan gitu. jangan berdebat kalau kayak begini sama saya. Saya juga bisa bilang itu LAI nggak sejaman kan gitu. Ya memang iya, saya juga nggak pernah bilang LAI sejaman kan? Dari tadi nggak Makanya pernah saya bilang. Anda itu tidak tahu konteks Mecca the Great, seolah-olah Anda sok pintar, tahu semua tentang Mecca the Great, Ya, gitu ya, loh, ya. untuk menutupi ketidaktahuan Anda gitu loh. Paham? Coba Anda ngerti Yes. nggak? Mikraut Gedolot. Kasih, ya makanya saya bilang kan kasih data Udahlah, Pak. bahwa tahun berapa ada kota Mekah itu didirikan gitu loh. Lu sudah kan ada jelas. di eranya Moshe Rabbeinu gimana sih? Lah kalau nggak ada di eranya Moshe Rabbeinu, kenapa Rav Sadagaon mengutip di dalam targumnya di dalam Sefer Bereshit 10:30? Makanya Pak ini ada Pak datanya Pak. Astagfirullah, ini kitabnya. Iya betul, betul, Gimana betul. sih? Udahlah Pak, jadi konten ini nanti saya udahlah. Iya, silakan aja nggak apa-apa. Orang Nggak masalah. ini jadi konten nanti saya ini. Nggak Aku apa-apa. aku iklan bentar, Aku iklan bentar ya. Bagi teman-teman. Ini live jangan YouTube, lupa- Jul. Iya, live di YouTube. Jadi jangan Wih, lupa keren ini, Jul. cek di keranjang kuning ya. Di keranjang kuning kita menyediakan Panadol, Bodrex, dan obat-obatan sakit kepala lainnya. Tetapi mohon maaf, hari ini tidak ada promo. Ya, hari ini Tutup, tidak ada tutup. promo, harga normal. Silakan cek di keranjang Jul. kuning. Semua Itu Jul, nanti gua sempurnain yang Akhi Umar bilang ya, tapi gua mau opening dulu. Iya, aku diam ke sana dulu. Wih, Jadi bagi teman-teman Kok- jangan lupa juga kok promosi terus nih? promosi lah. Ya jangan lupa juga, kasihan host udah buka Komal dan Koar-Koar. Jangan lupa juga di YouTube didukung Dokter Akal Media ya. Kasihan nih nggak ada yang nonton. Coba ini yang namanya Dokter Akal diam dulu ya, berisik sekali, ini ada hostnya ya. Coba minta izin dulu kalau mau ngomong sama host. Lanjut Bang Omar, Assalamualaikum Bang Kores. Disiplin ini. Iya, tolong dulu didukung nih, kasihan nanti hostnya nggak bisa makan. Masa nanti minta ikan pula sama Yesus. Oke, cukup. Ya, jangan lupa juga keranjang kuning. Kita jualan Panadol. Oke, silakan. Siapa? Silakan Kores, udah bisa? Belum, Hybrid kan? masih bikin thumbnail gua. Oke. Di hybrid lah kok Jul. Biar Iya. miniatur. Nggak jelas dia. Bang Umar, ungkit-ungkit data itu nggak bahaya tak Bang Umar? Oh, kelas tinggi, orang koinnya cuma 1K, Pak Yobi. Nanti itu ada di dalam Sefer Esther, di dalam Hames Megilot itu juga ada. Nyambung ini tadi pertanyaan Bang Axel, ya. Kita sambung. Ini kita dari tadi buka ke perjanjian lama aja Bang. Deuteronomy pasal 12 ayat 5. Your tribe out call your God Yahweh, chooses where the place unto, but for there, and you shall go, you shall seek as his dwelling place, there his name to establish. Abang kalau baca bahasa Indonesianya, ini ceritanya beliau ini bilang kalau Allah, Tuhan Yahweh, akan menunjuk satu tempat, dan dan kau harus ke sana atas namanya. Ya, itu satu. Tempatnya di mana sih? Kita bisa baca di, ini kan tadi Deuteronomy 12:15. Kita bisa baca di Deuteronomy 12:11-nya. His name to dwell in your God Yahweh, choose where to place, there will be your burnt offerings. Offerings ini kurban berarti ya? Ya, offerings kan? Offerings, malah nggak tahu sih, korban. Your command, nah jadi kurban sesuai perintahmu. I that all you shall bring there. Nah, jadi korbannya harus dibawa ke sana. Offerings, nah korban lagi. Your choice and all your hand and heaven offerings, your tithe and your sacrifice to Yahweh, your vow which. Jadi tempat nama Yahweh nanti itu akan dijadikan tempat untuk kurban. Mirip ya sama ini ya, haji ya, karena haji kan di bulan kurban. Oke, habis itu kita baca lagi di Psalms 26 ayat 6. Ini kita masih menyelidiki nih. Tempatnya di mana sih? Yahweh, your altar. So I will go about my hand
in innocence I wish wash. Jadi di Psalms pasal 26 ayat 6 ini dibilang di altarmu, di tempat di rumahmu itu aku akan so I will go about. So I will go about ini apa sih? Wah sobah bebah. Nih strong language-nya. Dibilang to turn about or to go around. Jadi dia berputar-putar. Jadi doa dia akan berputar-putar di altarmu untuk mensucikan, untuk membersihkan dosanya. Ya, ini kalau belum bisa ngelihat arahnya kemana, saya nggak paham lagi deh. Nah, jadi di altarmu bawa korban tadi dan dia akan berputar-putar untuk mensucikan dosa. Habis itu di Psalms 84 ayat 6, covers it with pools, also they make it a spring of Baka through the valley as they pay the drains. Nah, ini sih kalau abang tadi kan pertanyaannya Mekah ini atau ini itu kan baru ada di zaman Nabi Muhammad di 571 ke 600 lebih kan. Sementara di sini di Psalms ini udah ada namanya Habaka. Ya. Jadi kalau mau cocokologi, mungkin cocokologi abang masih bisa ngeles lagi. Tapi kalau kita terusin yang tadi saya bilang, berkurban di bulan berkurban, berputar-putar mensucikan diri. Nah, itu nggak tahu lagi deh arahnya kemana ya. Siapa agama apa lagi? Habis itu ibadah apa lagi yang seperti itu? Itu sih. Sekian. Diperkuat dulu buat pemirsa di bawah. Habaka itu apakah memang merujuk kepada kota Mekah di mana di sana ada bangunan Ka'bah? Ada nggak data yang memperkuat itu sehingga langsung saklek gitu loh? Saya juga masih, ini karena baru bangun pagi, saya masih buka-buka juga nih, Ustadz, maaf. Oke, Bang Umar bisa diperkuat bahwa yang dimaksud Habaka adalah bangunan Ka'bah ataukah mesbah di Yerusalem. Ini harus kita analisa juga. Tolong saya dibantu nanti juga oleh Bang Kores ya, Perah Istar, ketika Daud merindukan untuk kembali ke Beit El. Nah, kalau rindu dia tinggal di Yerusalem, tentunya nggak mungkin lah rindu tinggal jalan kaki 2 kali koprol udah nyampe. Apakah ini isyarat juga yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah di Mekah? Standby. Jadi ini kok noise ya? Cek. Oke, siap. Jadi pertanyaannya Mekah itu tercatat di sejarah dari kapan gitu ya? Yes. Oh, oke. Nah, tadi Akhi Umar udah bawain dari yang pengakuan Yahudinya. Kalau gua bawa dari pengakuan pagan-pagan terdahulu. Kan gitu. Ya, ya. Nah, di sini bisa kita lihat di mapnya Ptolemy abad kedua. Tahu Ptolemy ya? Itu ya do re mi fa sol la si tuh. Ptolemy. Kenapa suara lu noise gini sih, One Axel? Ganggu sekali. Oke. Nah, jadi di petanya Ptolemy, perhatikan petanya Ptolemy. Nah, ini ya Ptolemy geografi AD 150. Ini abad kedua. Nah, di sini ada Mekah. Ada Mekah di sini. Host besar. Ada Mekah di sini. Cut. Nah, Mekah itu di sini. Mana namanya? Dia ini nanya ngetes ini. Coba gua udah counter ngetesnya. Tunggu. Ini kita buka di daerah sini ya. Nah. Mana dia? Tunggu. Marata. Koroma. Harus agak ke sini kayaknya. Tunggu, ini di
Kok gue jadi lupa posisi petanya? Sorry ya, tunggu. Ini Sabah, ini. Maraba Metropolis, Gens Magna. Kita ke kanan sedikit. Woi, kok hilang? Jakarta di mana itu, Kores? Jakarta nggak ada Jakarta ini. di mana itu? Ini peta Arab, bre. Jakarta nggak ada di Arab. Tunggu ya, gua lupa naruh nih. Ya Pak Kristen itu harusnya belajar deh Bang, aku dari bantu One Excel dulu. Nanti lu jawabnya gini aja. Ah, ini petanya buatan si Kores tuh. Dia cetak sendiri. coba Tunggu, Bre. baca bukunya siapa itu komparatif filologi. Jawabnya gitu aja. Kemarin tuh ada Oten kan waktu kita bawa Alkitab Sabda. Oh, Alkitab Sabda nih buatannya Jakir Turun nih. Kerjaannya Juma nih dia bilang. Kores dijelasin dulu, Kores. Itu Bang peta Julius, itu yang buat orang Islam apa orang Kristen gitu loh. Kalau udah bahasanya Ptolemy ya itu pagan Yunani yang ngekongker Timur Tengah dan Mesir gitu. Dan akhirnya nanti Ptolemy kan salah satu jenderal Alexander the Great yang markasnya itu di Mesir. Kayak gitu. Bang Julius. Halo. Bang Julius. Apa. Aku arep mulai. Mau balik dulu, mau jalan pulang dulu. Siap. Saya Nanti masuk lagi ya, Ustaz. Tunggu ya, insyaallah tunggu ya. Bang semua ya. Kores, Ya. Bang Jibril, Alayubi, Bang Umar, Bang Ugul, Siap. Satu Unggul, Bang One Excel semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pending dulu, mata gua buram di sini. Tunggu ya, ntar gua balik lagi kalau udah ketemu. Ya jadi gini, karya Ptolemy yang dinarasikan nama Bang Kores, ya itu merupakan dari istilah Aramaik, ya. Itu populer di era pra-Islam. Ini dalam konteks Makoraba itu nanti jatuhnya ke situ. Makoraba itu bermakna Mekah the Great. Itu yang dikenal oleh kalangan Jewish di Yemen, di Hadramaut. Coba Pak Kristen belajar itu di situ, gitu loh. Ini kalau seminar mahal ini Pak, koinnya cuma 1K kan gitu. Gimana ini? Tunggu aja kok hilang dia. Malan, Marit, Maftalah. Ini ketemu dia. Tada. Ini. Nih, ini yang disebut tadi sama Akhi Umar, Makoraba. Di peta Ptolemy dia keluar Makoraba. Berikutnya nanti di sini juga ada nih Makoraba. Ini peta, aduh gue lupa ini peta apa mana ya rasanya. Gue lupa ini peta siapa. Pokoknya ada dua ancient map yang membahas tentang Mekah, ada di sana. Ini Makorabanya di sini dia. Makorabanya di sini. Nah, gitu. Tapi kalau lu nggak percaya Makoraba itu Arab ya kita cek aja ke perpustakaan Dictionary and Greek Roman Geography William Smith LLD ed. Nah, ini ya, ini domainnya perseus.edu gitu. Bukan blogspot, bukan WordPress, edu ini. Nah, kita lihat di sini. Makoraba, an inland city of Arabia Felix, placed by Ptolemy in derajatnya 73 lintang derajat, 20 aksen, longitudenya 22 derajat. Secara universal diterima sebagai perwakilan klasik purba dari modern Mekah. Jedar, selamat datang di kebenaran. Dah tuh. Baik, terima kasih, tugasnya sudah diselesaikan, diperkuat oleh Peraestar. Jadi udah nggak bisa mengelak lagi ya Pak ya, itu udah terbukti dan kita tidak memakai referensi Muslim. Silakan tanggapannya Pak One Excel. Iya, tadi kan kita bilang bahwa kejadian itu abad berapa? Itu abad berapa? Kejadian itu kan abad 15 sebelum Masehi, itu abad berapa?
Yang tadi Baik, dipamer itu kan baik. abad kedua. Ini kan asumsi Bapak ya. Kita sudah membawakan referensinya. Di dalam referensi yang asumsi saya ya. ditampilkan kawan-kawan tadi tidak ada menyebutkan ini era modern, tidak ada catatan apapun, bahkan catatan kaki juga tidak ada. Jadi Bapak kalau bernarasi itu kan sanggahan. Tolong Bapak saya minta perkuat data sanggahan Bapak, jangan berasumsi Pak. Stand Iya, by. jadi gini, Aku tambahin dulu, Bang Gideon. Pak Excel. Izin. Oke, siap. Jadi gini ya, kan kita percaya bahwa Mekah itu dimulai kapan? Dimulai dari zaman Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Ismail sama Musa berapa jauh itu? Ya jauh gitu kan. Ya. Julius diam dulu ya, Anda tidak ada ilmunya, diam saja. Ini hostnya sedang bicara nih. Silakan Pak Wan Excel, tanggapi dulu Pak Wan Excel. Nampaknya terpaksa seki lah Ustadz Unggul. Ya, kalau saya menanggapi bahwa tadi kan kita bacanya dari Kejadian dan Keluaran. Keluaran, maaf. Kitab Keluaran dan Deuteronomi ya tadi ya, Ulangan. Nah, dari kitab-kitab itu kan ditulis Musa, artinya di abad 15 sebelum Masehi. Itu pakai kata walaupun di situ nggak ditulis ya kata Mekah, tetapi kemudian teman-teman carinya dari referensi lain yang mengatakan bahwa itu Mekah begitu. Dan saya bilang bahwa kota Mekah itu belum ada pada zaman itu. Iya, Katanya melakukan haji. referensi Anda mana kalau belum ada? Masalahnya kita pakai sumber referensi bukan dari Islam gitu loh. Justru kita pakai sumber referensi dari non-Islam gitu loh. Yang Makanya tadi ketika terkait masalah Makoraba yang terletak itu kalau nggak salah di selatannya Yasrib. Terus di era Ptolemeli itu sebelum pra-Kristen. Jadi istilah kata Mekah itu udah ada gitu loh. Bahkan itu dijelaskan di dalam Targum Onkelos. Iya. Terus dijelaskan juga oleh Rav Sada Gaon yang mengambil dari Sefer Bereshit. Jadi gini loh Pak, Anda itu harus belajar dulu kajian linguistik. Kalau Anda nggak belajar kajian linguistik ya jangan berbicara. Ini kajian linguistik, filologi, manuskrip. Kelas dewa Pak ini Pak, serius ini koinnya 1K gua ini, males gua nerangin gitu. Kurang. Ntar ditambahin biar keluar semua ilmunya. Jadi begini Pak ya, saya sebagai host, pertama harus adil ya, jangan sampai terkesan Bapak sendirian, kita rame-rame ya. Bapak akan kami berikan juga kesempatan bertanya balik sehingga enak diskusinya dua arah. Islam bertanya, kemudian dijawab oleh kekristenan bertanya, Islam menjawab. Tapi kita selesaikan dulu Pak satu putaran. Tadi sudah sangat jelas data dan dalilnya. Nah sekarang Bapak kalau menyanggah juga harus dengan dalil Pak. Kalau memang belum, tadi Bapak udah bilang kan, Bapak jujur, saya belum tahu, PR dulu. Tapi nggak bisa Pak, diskusi di Komal Islam, asumsi tanpa data nggak boleh. Bapak menyanggah tapi tidak ada satupun data pendukung, sementara kita udah tumpah datanya keluar semua. Silakan Pak, standby. Kemudian mereka udah kasih data, tapi Bapak malah jawabnya dengan asumsi. Kan sia-sia. Ya gini aja kalau Ikutan diskusi diam ya, Julius diam, malah Yubi diam ya. Yang nggak punya ilmu Julius diam dulu ya. ini Maaf moderator, maaf. ini Esther. ya ini ya gini aja sebenarnya kalau pengen mengklaim bahwa Mekah belum ada di zaman kejadian, ya silakan tunjukkan map Palestina itu ada sebelum abad-abad pertama gitu. Tunjukkan mapnya ada gitu di tahun berapa? Tahun yang kejadian itu ya. Nah, kalau nggak ada ya udah yang dongeng yang mana? Kita kan jadi tahu sekarang. Silakan One Excel. Mana mapnya? Ya nggak? Jadi ya kan tadi saya sudah bilang bahwa di abad 15 itu memang belum pernah ada. Jadi kalau memang ada ya silakan ditampilkan. Karena bukan kita gini maksud gua nggak bisa memberikan map yang lebih tua dari abad kedua itu. Gua nggak bisa. Nah sekarang lu tunjukkan map yang lebih tua dari abad kedua tentang Palestina, silakan. Ya nggak harus begitu juga kan. Jadi harus gimana pembuktiannya? Ya maksudnya
Kan tadi saya cuma tanya, bukan masalah mapnya. Tapi saya bilang tahun berapa Mekah itu ada, ya kan? Karena Ya. sepengetahuan saya pada Ya waktu terus ke tahun berapa? Tahun berapa Yerusalem ada? Tahun berapa Yerusalem ada? Coba. kalau Yerusalem kan di Alkitab juga sudah ditulis ada gitu. Lah Alkitab kan abad keempat dia, abad keempat Masehi. Jangan pakai Alkitab. Masa baru ada abad keempat? Enggak, Alkitab postmodern, Kores. Apalagi itu. Ya kita ambil lah yang ini, Akhi Umar. Ambil yang paling tua lah, Codex Sinaiticus itu kan abad keempat, Codex Sinaiticus. Perjanjian lama, perjanjian baru berbahasa Yunani. Ayolah. Ada Barnabas ya di situ. Kan kitab maksudnya kitab Yahudi itu jauh sebelum itu toh. Kitab Yahudi Dead Sea Scroll abad kedua sebelum Masehi. Coba mana yang lebih tua lagi coba. Pengen tahu gua. Lah, dasar untuk membuat Septuaginta apa kalau bukan kitab Yahudi? Iya, kitab Yahudi. Dead Sea Scroll itu. Jangan dikasih tahu dulu, Akhi Umar. Nah, Dead Sea Scroll. Nah, kan itu dasarnya Septuagint kan Dead Sea Scroll nih. Dead Sea Scroll abad kedua sebelum Masehi. 200 tahun mentok. Nah, Musa aja 1300 tahun sebelum Masehi. Ini kalau kita tarik lagi ke Noah itu 2500 tahun sebelum Masehi. Kita tarik lagi ke Adam itu 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu gimana tuh? Assalamualaikum, mohon maaf ini Waalaikumsalam. apa ya? Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya hanya membantu One Excel ya. One Excel di sini kalau Janganlah, saya Bang. Sama-sama lah kita tuh kalau ini, Bang. samanya kita Ya, bego ganjang lah. bego ganjang. Jadi begini, kalau yang saya searching dari Al Googlia ini, ternyata kota Makkah itu sudah ada sejak zaman Adam, 80 abad yang lalu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya hanya membantu One Excel ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Mekah itu ada di abad ke-5 atau ke-6, nah itu keliru lah. Itu keliru. Jadi sudah ada kalau di zaman Musa itu 40 abad yang lalu sudah ada kota Mekah itu. Jadi ada dua sumber yang menyatakan bahwa kota Mekah dalam lingua frankanya nanti kan berbeda-beda. Ada baka, lalu ada istilah-istilah apa lagi tuh dalam istilah lingua frankanya. Tapi dipercaya kota itu sudah ada sejak 80 abad yang lalu gitu. Ini Bang Jibril yang harus mempertajam ini. Tadi itu bahasan masalah Bekah itu loh. Jadi kalau Ptomeli itu Coba kembali ke moderator ya. Kalau tadi Pak, Bapak setuju nggak sama moderator bahwa kawan-kawan Bapak kawan kami juga sudah mengeluarkan data-data, tapi Bapak tidak membawa data-data. Apakah ini dicukupkan atau masih mau dilanjutkan? Kita ganti tema Pak One Excel. Kalau saya menilai tidak ada menang kalah, tetapi Bapak tidak membawa satupun data. Kalau Bapak nggak ada, bisa kami yang ngecek, tapi tidak satupun data Bapak bawa. Gimana Pak, mau dilanjutkan tema ini terus? nggak ada, dia nggak ada data, Ustaz Tunggul. Orang Ptomeli itu menyebut Makoraba dalam istilah Greek. Maka Onkelon Ptomeli itu menyebutnya dalam istilah Greek Makoraba. Makanya dari narasi Targum yang dinarasikan sama Rav Sadagaon itu menulisnya Mekah. Ada dua apa ya kalau saya bilang itu dalam literatur Jewish ya. Ada dua ortografi gitu loh, penulisan nama Mekah di dalam dokumen teks literatur Jewish gitu loh. Kita pakai data. Kita semua sudah mengetahui ya Bang Umar. Sekarang kita minta tanggapannya Pak One Excel. Kalau kita tidak ada menang kalah Pak, tapi kenyataannya Bapak tidak membawa satupun data. Bapak kalau udah dapat datanya nanti boleh lagi ditantang Bang Umar, Bang Jibril, Bang Pera, Bang Neflos dan semua di sini. Jadi saya selaku owner dari semua liga, Bapak bisa menghubungi saya kalau Bapak sudah punya data. Tapi pertanyaan Bapak mau di tema ini atau kita pindah tema Pak? Kasihan juga Bapak kalau ditekan di situ terus. Interupsi. Bang Umar lihat ya, inilah susahnya Ustaz Unggul. Baru dikasih jadi host bentar, langsung dia mau kudeta kita. Gawatnya lagi Ustaz Unggul. Kembali kau ke Liga Pertama. Iya. Nanti kita kembalikan ke Ini Liga kalau jadi Pertama. ketua partai bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit yang ngomong. Jadi aku ngomong sebentar ya, karena aku dikirain ini. Aku ingat ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang gini.
orang sombong tuh menolak kebenaran gitu. Ya kan? Orang cerdas tuh diberi contoh dengan isyarat. Orang cerdas tuh dengan cukup dengan isyarat. Tapi orang-orang agak-agak gitu kan, dia beri contoh pun dia pelangak-pelongok. Oke, makasih, standby lagi lah. Lu kan cuma Baik, 23. terima kasih ya. Kami kira Pak Wan Excel ini bukan orang sombong ya, tetapi mungkin beliau lagi melakukan studi banding. Kita bantu dengan data yang jujur teman-teman ya. Bagaimana Pak Wan Excel? Apa masih mau di tema ini atau geser tema? Tema yang Boleh lain saya aja. lanjut sedikit ya, boleh ya? Bisa tema Boleh. ini. Ya, boleh Pak, silakan Pak Wan Excel. Tema yang gampang-gampang aja Ustadz Tunggul. Kita kan Liga Tarkam ini. Siap gerak, siap gerak. Bapak nggak usah dengarkan Julius dan Alayubi, Bapak dengarkan narasumber-narasumber resmi dari saya ya, Pak, sebagai owner dari semua liga, Pak. Silakan Pak Wan Nah, Excel. ini Jul. Nak cari kelahi. Iya yang buat tadi susah bergaul sama Ustaz Unggul. Seni. Baru naik kelas bentar udah sombong dia. Aku owner semua liga. Silakan Pak Wan Excel, hanya intermezzo ya Pak ya, biar nggak tegang siang-siang gini Pak. Lanjut Pak Wan Excel. Siap. Ya, saya masih ya kalau memang ditanya datanya bahwa tidak ada peta atau apa, memang saya nggak punya peta, memang saya nggak punya data, tetapi sepengetahuan saya, Imani jadi aja, Pak. ya makanya saya minta kalau teman-teman bisa kasih data yang bahwa sudah ada di abad 15 sebelum Masehi atau 14 sebelum Masehi itu sudah ada kota Mekah, ya monggo disampaikan begitu kan. Karena setahu saya, tapi ini bersyukur saya dikasih tahu bahwa ada yang lebih tua. Setahu saya bahwa kota Mekah itu baru disebutkan dalam sebuah literatur itu baru ada di abad ke-5. Tapi ternyata ada yang bilang ini sudah ada di abad 2. Ya bersyukur. Nah, sedangkan saya mau seperti tadi kan pembicaraannya bicara tentang tulisan daripada Musa. Musa kan kita tahu abad berapa. Nah, di situ kan yang sepengetahuan saya tidak ada, dan teman-teman Muslim juga tidak bisa kasih data yang abad itu gitu kan. Jadi ya kalau saya dibilang bahwa saya nggak punya data, memang, tapi teman-teman Muslim juga kan belum bisa kasih data di abad 13 atau 14 atau 15 sebelum Masehi itu sudah ada kota Mekah begitu. Wah, Lah tadi data gue nggak dibaca. Oke. Data gue. Sebentar Kore, sebentar biar teratur dulu. Bapak di dalam diskusi, Bapak nggak boleh bilang setahu saya, kecuali Bapak sudah melakukan riset, minimal riset pustaka. Jadi Bapak menurut anggapan saya gitu Pak, nggak boleh setahu. Kalau Bapak Ya, tahu berarti udah melakukan riset pustaka. Nah tadi sudah dijawab sebenarnya siap, Pak, tapi Bapak tidak menyimak dengan baik. Ya, Ya, udah dijawab tadi Pak, kita nggak berputar-putar supaya nggak argumennya di sini-sini saja. Maju jalan Pak, siap gerak. Tadi kan abad 2. Sini. Kita baca lagi ya. Lebih komplit ya. Ya, diulangi. Udah kok Pak, komplit. Lanjut Kores, tolong host, kerja host, woi. Besarin host. Gimana orang otennya nggak paham lingua franca, weh. Iya, aduh gimana? Banyak itu gimana? Iya, maksudnya gue nggak komplain soal Kristen ya sih. Maksudnya ini Roh Kudus fungsinya apa kalau misalnya nggak bisa sampai ke sini? Sebentar, kayaknya pertanyaannya ini yang kita salah memahami. Mungkin Pak Wan Excel ini menginginkan bahwa istilah Mekah ya dengan gramatikal Arabik itu ada sejak kapan mungkin? Mungkin itu yang dia inginkan. Oh, dia bermain kayak Begitu. dia pengen bermain kayak gitu. Iya. Dia terlalu teknis, dia terlalu technical. Enggak. Jadi mas saklek aja ya, kalau Mekah mesti Mekah gitu. Iya. Enggak juga, enggak. Enggak juga. Saya cuma pengen teman-teman bisa membuktikan bahwa kota Mekahnya, entah itu namanya apa, Makoraba kah, atau Mekah kah, atau tadi ada yang bilang Baka, itu sudah ada di abad 15 sebelum Masehi, itu maksud saya. Lah tadi Ptolemei, astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, sebentar. Ptolemei kan abad kedua tadi. Sebentar. Dengan isyarat. Biar Bang Kores Oh, dulu. ini deh. enggak. Bang Kores dulu. Ya, sini ya. Makoraba adalah kota inland yang ada di semenanjung Arab.
Ya. Ditempatkan oleh Ptolemy di ininya apa namanya latitude sama longitudenya yang secara universal diterima sebagai perwakilan klasik kota purba untuk modern Mekah. Ya. Ya, itu pertama ya. Sekarang lihat keduanya punya. Ini panjang Makoraba nih. Nanti yang kedua ada nih, tadi yang dibahas oleh Ahwi Umar. Mekah terkadang dipanggil juga Beka, yang dimana kata ini adalah sinonim dan juga menunjukkan tempat perkumpulan agung yang terkhusus salah satu kota purba, salah satu kota yang paling purba di dunia, dan ini diajarkan sebagai mesa di dalam kitab suci dalam kurung Kejadian 10:30. Mau minta apa lagi? Nama yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab, dan ini diambil dari salah satu namanya anak Ismail, Kejadian 25 nomor 15. Selamat datang di kebenaran. Coba sama satu lagi tambahan Bang Kores, mungkin yang diinginkan beliau itu begini. Dia ingin peta tertua di dunia lah, coba ada nggak baik itu hieroglif kah atau petroglif kah? Peta tertua di dunia, nanti coba kita bedah, kita lihat dulu peninggalan-peninggalan itu memang ada atau tidak nama-nama yang sedang kita bahas, baik itu dalam lingua Frankanya Baka, apa tadi, Metusalah atau apa itu? Mesa atau Meleca, bahkan dalam kitab si Garmaban, dalam kitabnya Hindu, atau mungkin Mekah. Boleh saya tambahin sedikit? Silakan Pak Gini, Excel. Pak Tadi Oten kan saya BK kasih juga ya. Pak Tadi Oten, BK juga. Bentar. Pak Oten saya kasih rujukan A Dictionary of the Targumim, the Talmud Bavli and Yerusalemi atau Yerusalim, dan juga di dalam Midrashic literatur yang dikompilasi sama Marcus Jestro. Nah, coba Anda searching itu, ada nggak? Oke, ya. Ya, saya berharap Oke lah. Pak Wan Excel merekam layar ya, atau mencatat-catat. Ini ilmu tingkat tinggi nih Pak. Saya senang nyatat-nyatat juga. Lanjut Pak Wan Excel. Mungkin tadi kalau ada kata BK ya, BK. Nah, saya cari ternyata BK itu adanya di Libanon. Lembah di Libanon. Cari di mana itu? BK ialah sebuah lembah subur di Libanon dan Syria. Ya jangan, maksudnya gini loh. Coba open cam. Jangan pakai data Kristen, jangan. Pakai data orientalis kalau kayak gini. Enggak, gini aja Pak One Excel. Kan saya tadi udah buka Deuteronomy, udah buka Psalms tentang ciri-ciri altar Tuhan. Satu, tempat berkurban, habis itu tempat berputar-putar. Nah, sekarang kalau saya buka nih sebentar ya. Berputar-putar itu artinya tawaf. Yes. Jadi paham sih. putar-putar tawaf juga. Di itu Kang Sing. Ezekiel pasal 44 ayat 17. Ini ciri-ciri tempat suci itu, Pak. Linen garments inner in the court of the gates to wherever they enter. Jadi siapapun yang masuk itu mesti pakai linen. Ya. Nah, habis itu and it shall be of the court within the gates while they minister wool. Jadi nggak boleh pakai wool masuknya, nggak boleh pakai baju kulit. Ya, oke. Ya, ini ciri-ciri altarnya loh, Pak. Ya. Make sense kan? Habis itu shall come and no they shall not put on yang wool tadi or within the house inner. Nggak boleh masuk ke inner rumahnya. Nah, jadi yang tadi saya lagi tempat kurban berputar-putar, tempat hog haji. Habis itu tadi udah ditunjukin juga Baka. Bang Kores sudah tunjukin di peta tertua. Habis itu Bang, kalau memang mau tarik umurnya, Ezekiel atau Psalms atau Deuteronomy, ini kitab Mazmur aja, kitab Mazmur itu perkiraannya di 1400 sebelum Masehi. Berarti inner altar ini udah ada 1500 tahun sebelum Masehi. Ya. Ya. Make sense nggak? Iya. Ya, oke. Terus? Oke. Mak jelep. Oke ya. Ini menurut Ezekiel, menurut Psalms, menurut Deuteronomy loh. Ya, Tempat oke. ini 1500 tahun sebelum Masehi itu udah ada.
Iya, iya, iya. Wah, ini aku juga angkat data ini dari Yahudi. Dari Yahudi nih. Dia nggak mau bahas ya bisa. Sini lihat. Kejadian 10, kejadian 10 nomor 30. Besarin host. Nggak mau. Izinkan host, nanti host tersinggung nanti keluar pula host kalau dia tersinggung. Their settlement extended from Mesha as far as Separ, the hill country to the east gitu. Jadi daerah tinggalnya keturunan-keturunan Yoktan, Ofi, Habilab dan Yohab ini dipanjangkan dari Mesha. Nah, Mesha ini kata orang Yahudi nih, Rav Saadia Gaon, ini yang tadi dibahas Ahi Umar, mengerti arti dari kata Mesya sekarang itu adalah Mekah, kota dari orang Muslim, yang dimana mereka pergi haj. Selamat datang di kebenaran. Apalagi, ayo asyhadu. Baik. Enggak, ini sebenarnya dari Ya, map, tolong dari ayat, euforianya ditahan ya teman-teman. Kembali dari kepada ayat host. Alkitab, ciri-cirinya udah jelas semua sih sebenarnya. Ya, begini ya, kembali kepada moderator di sini, saya kira dicukupkan Pak ya. Kita harus juga menghemat waktu dan Oke, baiklah, topiknya udah dibahas tadi Pak ya. Bapak untuk sementara bukan kalah, tapi Bapak belum mengajukan data. Nanti kalau suatu saat Bapak data, boleh diadu lagi datanya. Saran saya nih Pak, kita bergeser ke tema yang